تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mentang-mentang kita mau tawakupan, apa yang jawab salam aja lemah ini ya. Ini apa gara-gara dikasih amplop apa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di masjid kita ini, di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan, kita pahami apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn jadidaini faqala annahuma la yu'adzibani ma yu'adzibani fi kabirin fa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-bawli wa amma al-akhara fakana yamshi bin namimah. Ada satu riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn jadidain. Kata Ibnu Abbas bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati qabraini jadidaini. Baginda Rasul itu melewati dua kuburan yang kuburan itu baru saja. Artinya kalau kayak di kita mah tanah kuburannya masih basah. Kuburan baru. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan yang baru, faqala, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, annahuma la yu'adzibani. Kata Nabi, sungguh penghuni dua kuburan ini la yu'adzibani, sedang diazab dan sedang disiksa. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya kita ini harus yakin
harus yakin seyakin-yakinnya bahwa dalam kehidupan alam barzakh itu di dalamnya ada nikmat dan ada azab. Jadi dalam kehidupan nanti kalau sekarang mungkin saudara belum percaya, tapi nanti kalau kita udah dikuburin baru itu kita yakin banget tuh. Karena kita akan ngalami apakah alam kubur kita jadi taman surga atau alam kubur kita jadi lubang neraka. Nah, ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan yang baru, seketika itu pula baginda Rasul berkata, annahuma la yu'adzibani. Sungguh dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Sungguh dua penghuni kubur ini sedang diazab. Nah, mudah-mudahan kita kalau mati nanti di kuburan kita kagak dapat siksa, enggak dapat azab. Mudah-mudahan ketika kita menjalani alam barzakh, alam kubur kita dijadikan taman surga. Wa ma yu'adzibani fi kabiri. Dan dua penghuni kubur yang baru saja ini, keduanya ini diazab, keduanya ini disiksa fi kabiri, bukan melakukan dosa yang besar. Perhatikan sekarang, dua penghuni kubur ini dua-duanya mendapatkan siksa dan azab kubur bukan lantaran dia melakukan dosa yang besar. Tapi menurut Allah, dua orang yang disiksa dan diazab ini sungguhnya melakukan hal yang sangat berat. Pandangan orang yang melakukan hal ini dianggapnya sepele. Nah, hati-hati nanti jangan-jangan jamaah nih ada yang ngerjain kayak gini nih. Ada yang ngerjain, ada yang ngalamin kayak gini nih. Fa'amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli. Kuburan yang pertama yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa penghuninya sedang disiksa dan diazab adalah karena orang ini la yastanzihu minal bauli. Kencing sembarangan, kalau kencing kagak cep. Kira-kira jamaah pernah ngalamin gak begini? Hah? Kencingnya sembarangan. Contoh saudara, ada gang sempit. Kalau papasan agak mentok-mentok ke tembok. Ini di tembok. Kemudian malam-malam kebelet kita, pengen kencing. Gang yang sesempit itu gelap. Kemudian kita udah kebelet, udah kepengen banget kan? Tengok kiri kanan nggak ada orang. Akhirnya daripada sakit menahan kencing, terpaksa kita apa? Kencing. Kemudian ketika kita kencing, akhirnya arahan kencing kita itu ke tembok kita siram. Tembok kita kencing, selesai kita kencing, memang nggak ada air, nggak ada apa di situ. Akhirnya apa? Yang terjadi sempak kita taikin, seleting kita apain? Berangkat kita tuh jalan. Kencingnya di tembok, setelah kencing kagak apa tadi? Nah, bekas saudara kencing di tembok karena gangnya gang kecil, akhirnya ketika orang papasan, akhirnya orang itu menyentuh tembok yang tersentuh itu adalah bekas apa? Bawa-bawa najis nggak itu? Dia sholat, dia mah nggak tahu. Yang kena air kencing kita itu mah nggak tahu, dia menganggapnya bersih aja. Dia sholat pakai baju itu, dia sholat pakai celana itu, padahal sudah apa tadi? Udah kena najis. Siapa yang tanggung jawab? Yang wajar. Kemudian setelah kencing kagak apa? Kira-kira pantas nggak diazab orang yang begini nih? Pantas nggak kira-kira disiksa? Hah? Orang yang kencing sembarangan
najisnya mengenai orang lain pakai ibadah, sementara orang lain mah nggak jadi urusan tuh, karena dia nggak tahu. Tapi kita dari akibat perbuatan kita yang kencing sembarangan, habis kencing nggak cebok. Kira-kira orang seperti ini pantas nggak kena azab Allah? Pantas nggak ketika menjalani alam kubur dia kena azab kubur? Kira-kira pantas nggak ini? Kira-kira jamaah pernah ngalamin nggak? Ngelakuin nggak? Kalau saudara ngata pantas, ya nanti saudara pernah ngelakuin, ya kena juga nanti itu. Fa'ama ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli. Kuburan yang pertama yang di dalamnya, yang penghuninya sedang disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah ketika dia kencing dia tidak bebersihan. Tidak jaga kebersihan, dia enggak istinja. Ya, hati-hati saudara yang suka kencing sembarangan, kagak cebok, pakai adu. Ya, hati-hati, ini anggapan kita mah ini ringan. Ketika kita kencing, kita enggak cebok, kita enggak istinja, kita biasa-biasa aja anggapan kita mah itu. Laisa bikabirin. Anggapan kita mah biasa-biasa. Karena saudara kalau kita mau apa ya? Mau neliti, mau nyensus, ini banyak banget saudara orang yang melakukan kayak gini ini. Kencing sembarangan di mana-mana, kemudian enggak istinja. Dianggapnya biasa saja. Tapi di hadapan Allah, ini sangat besar. Inilah yang mengakibatkan seseorang ketika menjalani kehidupan alam barzakh, maka orang ini berhak untuk mendapatkan siksa dan azab kubur. Maka kalau kita udah tahu, jangan sering-sering atau jangan pernah kencing sembarangan. Kalau kencing harus apa tadi? Harus cebok, harus istinja. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun kuburan yang satu yang disabdakan oleh Nabi dan dilihat oleh Nabi bahwa penghuninya sedang disiksa dan diazab, penyebab dari azab yang Allah berikan kepada orang itu adalah an-namimah, yamshi bin namimah. Suka ngadu domba. Nggak tahu ini bahasa terbagusnya dalam Indonesia bahasa apa. Yang sering kita pakai adalah ngadu domba. Artinya bagaimana ngadu domba itu? Ngomong di A beda, ngomong di B beda. Contoh, ini saya punya teman A sama si C. Kata saya, ini antara si B dengan si C ini baik sekali, bahkan masih saudara. Baik, si B sama si C. Datang saya si A, datang saya ke si B, bang, saya enggak gira sama si C ini setega itu sama abang. Lah ada apa ya? Begini bang, macam-macam diceritain kejelekannya si B ini. Selesai mendapat informasi dari saya, ini si B dia pendam, disimpan. Datang lagi saya ke si D, bang, ada apa? Saya nggak nyangka sama si B, bang. Itu kan teman abang, masih saudara abang, ngomongnya tentang abang begini. Si B sama si C yang kemarinnya cakep, yang kemarinnya baik, yang kemarinnya akrab, ketika dua-duanya diceritakan oleh saya begini, kira-kira retak nggak ini? Kira-kira bagaimana? Retak nggak? Retak. Tuh, ini yang namanya ngadu domba. Nah, orang yang pada saat hidup di dunianya suka namimah, suka mengadu domba orang lain, maka orang yang seperti ini walaupun saat hidupnya ia rajin ibadah, ia rajin melaksanakan salat, puasa, duduk di majelis taklim, di mana-mana ada majelis taklim dia duduk, bahkan gelap-gelap dia udah duduk di majelis taklim. Kalau dalam kehidupannya ia melakukan namimah, maka yang berhak dari Allah Subhanahu wa taala dia akan menerima azab dan siksa kubur. Nauzubillahi min. Kalau kata kita mah ular kepala ini kagak ada buntutnya tuh ular tuh, pala dua-duanya tuh. Sono pala, sono. Artinya apa? Ke sono dia ngomong beda, ke sini dia ngomong
A sama B yang dulunya akur, gara-gara di apa namanya ada aduan yang begini dan begitu, akhirnya A sama B jadi tidak akur. Inilah yang dinamakan namimah. Nah, orang yang kencing sembarangan, dia tidak istinja, dan orang yang suka mengadu domba, dua orang inilah pada saat dia menjalani kehidupan alam barzakh, pada saat dia menjalani kehidupan alam kubur, kelak di alam kuburnya dia akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Nah, sekarang kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Saya kira-kira pernah kencing sembarangan gini ya. Saya pernah kencing kagak cebok nggak ini ya. Itu yang pertama tuh muhasabahnya. Kemudian yang kedua, saya pernah ngadu domba orang nggak ini ya. Saya pernah namimah nggak ini ya. Saya pernah jelekin si A, si B, si A sama si B yang dulunya bagus sekarang jadi retak gara-gara saya. Pernah nggak saya ngelakuin? Nah, kalau saudara pernah buang air kecil kah, buang air besar kah, kemudian saudara tidak memperhatikan kebersihan, saudara pernah mengadu domba orang lain, kalau saudara ingat hal itu, maka buru-burulah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat sebelum datang ajal. Jadi dua hal inilah. La yastanzih minal bauli, kemudian wan namim. Yang kencingnya sembarangan dan suka ngadu domba Summa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini wa ghuriza fi kulli qabrin wahidah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil tangkai, mengambil pelapah korma, kemudian pelapah korma itu beliau belah dua. Setelah terbelah dua, maka satu itu dia tancapkan ke kuburan yang satu, dan satu lagi dia tancapkan ke kuburan yang satu. Satu dia tancapkan ke kuburan yang orang itu pada saat hidupnya kencing sembarangan, yang satu lagi sama baginda Rasul pelapah korma itu yang sebenarnya ditancapkan kepada orang yang suka namimah. Faqalu ya Rasulullah, melihat apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelapah korma lalu ia belah dua dan ia tancapkan ke dua kuburan itu, maka para sahabat pun bertanya, faqala ya Rasulullah lima sana'ta hadza, ya Rasul, kenapa? Kenapa dan untuk apa ya Rasul engkau lakukan itu? Engkau potong pelapah korma, engkau belah dua, engkau tancapkan di satu kuburan satu dan satu kuburan yang lainnya. Faqala, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaybisa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan saja dengan saya tancapkannya pelapah korma di kuburan ini, dengan saya tancapkannya pelapah korma di kuburan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan azab bagi dua penghuni kuburan ini. Nah, apa istinbat? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian, dari pengajian kita malam ini, dari sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kalau ke makam ziarah, ntar lagi apa namanya nih? Kalau orang mau bulan puasa ke kuburan apa namanya istilahnya? Nyekar ya. Nah, nyekar. Biasanya orang-orang yang nyekar itu di jalan atau di sekitar TP apa namanya? Sekitar TPU atau Kober itu biasanya banyak yang dagang apa? Kembang. Biasanya yang banyak dagang kembang. Dan pada saat kita mau ziarah ke kuburan orang tua kita, mungkin kalau bapak-bapak yang punya istri meninggal dan macam-macam. Biasanya orang beli apa itu? Beli kembang atau beli bunga. Ada sampai ada orang yang membeli bunganya berapa rupa itu? Ada 7 rupa. Nah, bagaimana hukumnya? Menaburkan bunga di atas kuburan. Inilah mereka
yang menaburkan bunga di atas kuburan itu istinbatnya dari sini, dari hadis ini. Jadi ketika Nabi menancapkan pelapa korma di kuburan sini, menancapkan pelapa korma di kuburan sini, nah ketika pelapa korma itu masih basah, maka pelapa korma itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ringankan azab yang melakukan yang berhak yang sedang diazab oleh Allah. Tujuannya itu tuh. Maka tidak salah ketika ada orang ziarah kubur ngaurin apa? Ngaurin selagi kembang itu masih apa? Kembangnya masih apa? Masih basah. Kembangnya belum kering. Nah, semasi kembangnya masih basah, maka insya Allah kembang itu pun akan ikut istighfar. Tuh. Kemudian yang kedua, saudara pernah nggak ngelihat kuburan di bagian pala atau di bagian kaki ditanemin pohon? Ada nggak? Ada yang ditanamin pohon kemboja, ada yang ditanamin pohon jarak, udah macam-macam. Apa tujuannya? Agar pohon yang ditanamin itu pun ikut istighfar. Apalagi kalau pohonnya hidup. Semasi pohonnya hidup, maka pohon itu pun akan terus beristighfar. Nah, tapi jangan biarkan kuburan orang tua kita jadi hutan. Ini ketahuan kalau kuburan orang tua jadi hutan, ini kagak pernah ziarah nih ke orang tuanya nih. Ada pula kuburan ditanamin rumput. Apa rumput Jepang, apa rumput lapangan bola. Ada nggak kira-kira? Sama. Selagi rumput itu hidup di situ, maka rumput yang hidup di situ pun akan istighfar, akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ada di dalamnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi silakan saudara berziarah, beli bunga, taburkan. Tapi niat, innamal a'malu bin niat, jangan niatnya salah. Niatnya harus benar. Nah, apa yang kita ambil dari kajian kita malam ini? Kalau kita buang air, baik itu buang air kecil maupun besar, jaga kebersihan baik-baik. Kita anggap ringan hal itu, tapi berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulut kita, lidah kita yang tidak bertulang ini jaga baik-baik, jangan sampai memecah belah orang lain. Itulah yang dinamakan namimah, dan mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.